Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera di dalam Kristus Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Firman Tuhan saya ambil dari Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada banyak alasan yang membuat kita melimpah dengan syukur. Keadaan-keadaan yang di luar, kenyamanan, kelancaran, kesuksesan dapat membuat kita bersyukur, melimpah dalam syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan hari ini, di mana kita harus stay at home, di mana kita harus mendengar berita berjatuhannya korban COVID-19. Apakah kita dapat melimpah dengan syukur? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hendaklah kita melimpah dengan syukur. Ini bukan menjadi satu pilihan, tetapi ini menjadi satu perintah buat kita. Hendaklah kita melimpah dengan syukur. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi sumber yang membuat kita bisa melimpah dengan syukur? Ada orang-orang yang melimpah dengan syukur oleh karena keadaan yang di luar ataupun karena keadaan yang di dalam. Tetapi firman Tuhan berkata, kita bersyukur bukan karena keadaan yang di luar ataupun bukan karena perasaan yang di dalam. Kita melimpah dengan syukur oleh karena iman yang tertuju kepada Tuhan yang ada di atas. Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Tuhan yang memberikan kepada kita kepenuhan hidup, kepenuhan makna hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita belum mengalami COVID-19, ada banyak hal yang harusnya kita syukuri, kita luput bersyukur. Hari ini ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur, maka kita melatih diri kita untuk melihat hal-hal yang sepertinya biasa, tetapi kita syukuri saat ini. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini ibadah di rumah Tuhan menjadi sesuatu yang terlalu biasa. Kita tidak menghargainya. Bersekutu bersama saudara seiman menjadi hal yang terlalu biasa. Kita tidak mensyukurinya. Tetapi hari ini saudara, dengan mengikuti perintah firman Tuhan, kita mulai mengerti betapa bersyukurnya kita boleh bertemu dengan saudara seiman. Betapa bersyukurnya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara kita sehat, seringkali kita mungkin tidak kurang bersyukur. Tapi di tengah-tengah keadaan COVID-19, kita sungguh-sungguh menyadari betapa mahalnya kesehatan, betapa mulianya pemberian Tuhan itu. Saya ingat saudara kesaksian seorang bapak tua yang baru saja sembuh dari COVID-19. Dia menangis. Dokter bertanya, kenapa Pak Tua menangis? Apakah karena harus membayar ventilator, harus membayar oksigen yang begitu mahal? Pak Tua itu berhenti sejenak, kemudian dia berkata, saya menangis bukan karena oksigen yang harus saya bayar. Saya mampu membayar oksigen itu. Tetapi saya menangis oleh karena selama ini saya tidak pernah bersyukur untuk oksigen yang Tuhan berikan secara gratis dalam hidup saya.
Saudara, mari kita memperhatikan hidup kita. Mari kita mengucap syukur dan melatih diri kita mengucap syukur di dalam Kristus Yesus atas segala keadaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah kondisi stay at home, kita dimampukan melimpah dalam syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.